Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, terkait menjaga lisan, Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Ini mungkin sudah dengar semua, sudah pernah semua. Nanti akan kita ulas aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya ia falyakul khairan, artinya bercakap, berkata benar, auliyasmut atau diam. Sekarang kita mungkin jarang ngobrol, ya, makanya HP, media sosial, terus nyetatus di Facebook misalnya. Itu sama nggak hukumnya dengan kita ngomong? Nah ini ya, menarik ini. Sama nggak kalau kita itu di tulisan itu dihukumi sama tidak dengan kita berkata, memakai lisan kita? Sama Bu. Para ulama tidak membedakan, ya, tidak membedakan sama. Jadi ketika kita menulis WhatsApp itu justru menyakiti orang lain, itu juga dihukumi dosa. Bayangkan sekarang kekuatan teknologi yang begitu hebatnya, ya, itu kita pencet satu itu bisa di grup misalnya, itu bisa sampai kemana-mana, seluruh Indonesia bisa tahu, ya apa enggak? Ya. Maka ini bentuk kita puasa ini adalah apa? Menahan agar bukan hanya lisan kita tapi tulisan kita, agar fal yaktub khairan aw liyasmut, ya itu tadi. Kalau tadi fal yaktub khairan maka berkata baik, berkata benar. Ini nulis yang baik, nulis yang benar. Atau nanti nggak usah nuliskan ini. Ini menjadi cerminan bagi kita bahwa di era sekarang orang mungkin bisa sangat, ya, dengan kecanggihan teknologi dan informasi itu bisa menjadi sangat berpahala dengan tulisannya, tetapi juga rentan sekali untuk berbuat dosa dengan tulisannya. Jadi hati-hati. Maka ini menjadi pengingat bagi kita. Maka bulan puasa ini kita jadikan ini adalah dalam rangka menahan kita. Kalau saya ibaratkan, sering saya analogikan sederhana seperti ini. Bapak Ibu kalau nyetir kendaraan, baik motor atau mobil, bisa nggak nyampe tujuan kalau ngegas terus? Lampu merah gas, ya, belok pertigaan gas, nyampe nggak sampai tempat tujuan? Nggak bisa. Maka harus kadang ngegas, kadang ngerem. Nah di bulan puasa ini kita belajar ngerem. Di bulan puasa ini kita belajar mengendalikan diri. Maka insan itu kan artinya menahan, ngerem. Jadi bulan puasa ini kita belajar ngerem. Nah bagaimana kalau kita dengan kaitan dengan lisan kita? Ya sudah lah. Kalau itu tidak usah dikomen, tidak usah dikomen. Ya ini lisan untuk lisan. Itu gatel lah kalau tidak komen, apalagi ya di grup WA keluarga itu. Ada apa yang penting langsung share. Ya ini bahaya ini, sedikit-sedikit belum di cross check, share. Ya. Ini apa namanya menjadi renungan bagi kita. Kalau kita belajar bisa, ya, menahan lapar, menahan makan, minum di bulan puasa, kita juga harus bisa untuk menahan lisan kita untuk tidak menyakiti orang lain. Kita juga harus bisa menahan tulisan kita untuk tidak menyakiti orang lain. Ya. Kalau dalam penelitian itu etika, ya, tulisan dengan lisan mungkin agak sedikit berbeda. Kenapa? Kalau lisan kita masih bisa mendengar intonasi, ya. Sedangkan tulisan itu kan cuma huruf-huruf saja, nggak ngerti ini maksudnya ya ini
apakah ya benar atau ya marah. Nah, kan nggak ada kecuali ada emotnya kan. Nah ini hati-hati ya. Maka Imam Ghazali ya ini mengatakan menjaga lisan adalah salah satu cara untuk menjaga hati dan jiwa ya. Karena lisan adalah pintu gerbang hati ya. Jika lisan tidak dijaga maka hati akan tercemar. Ini Imam Ghazali sangat berhati-hati. Berarti ketika lisan kita bisa kita jaga, maka hati kita ya kita upayakan, kita ikhtiarkan tidak tercemar ya. Jadi kadang-kadang gini Pak ya, kalau teko yang teko ceret itu akan mengeluarkan isinya. Jadi dia mengeluarkan apa yang ada di dalamnya sesuai apa isinya. Kalau kita ini orangnya ya suka berkata baik, berzikir, itu kalau ada petir, astagfirullah, ya kan? Otomatis. Tetapi kalau mungkin kita sering ngomongnya ini nggak kita jaga lisan kita, ya. Begitu ada sesuatu yang mengagetkan misalnya petir, terus ngomongnya sudah kotor-kotor atau yang itu mencerminkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita, ya. Maka para ulama itu sangat-sangat ya berhati-hati bagaimana agar ya dalam rangka menjaga kemurnian hati ya itu adalah dengan salah satunya menjaga lisan kita. Daripada kita ngomong gak jelas, daripada kita gibah, daripada kita dusta. Di era modern sekarang ini Pak ya ada namanya platform Instagram misalnya, itu gibah sumber duit Pak ya. Nanti kalau belum tahu di Instagram itu ada namanya akun lambe turah ya. Itu yang nonton banyak, isinya itu gibah. Tapi di era modern sekarang orang gibah itu malah banyak duitnya. Jadi kita nggak berbicara dosanya ya, pasti banyak juga. Tapi itu menjadi industri Pak, industri gibah ya. Ini luar biasa ya. Nanti ada endorse masuk, duitnya banyak itu ya. Belum lagi dari aksen dan segala macam ini banyak ya. Jadi ini kita harus berhati-hati ya, bahwa kadang-kala ini menurut kita akhirnya sesuatu yang kita anggap lumrah atau biasa aja, padahal itu gibah ya, padahal itu dusta, padahal itu adalah menyakiti orang lain. Ini kaitannya lisan dan tulisan sama ya. Bahkan kalau sekarang canggih lagi Pak, ada namanya AI, Artificial Intelligence, kecerdasan buatan ya. Ada namanya situs Figel ya, figel.com atau Hello AI ya. Nanti searching ya. Kalau buat yang pensiunan nggak apa-apa, belajar biar tahu, nanti ngajari cucunya, jangan-jangan pintar cucunya. Itu Pak, foto ya, misalnya kita punya status WhatsApp, foto itu diambil orang, di screenshot, terus dibuat prompt itu perintahnya, jadikan foto ini nanti dia jalan berdua sama cewek, gandengan tangan, ya, ceklek, klik, tunggu 15 menit, jadi videonya Pak ada. Allah, ini bahaya betul nih Pak. Terus orang yang jalan tadi ngasih ke istri kita, loh Pak ini siapa Pak? Gak tahu siapa, nggak tahu ya. Itu AI, hati-hati ya. Ini bukan hanya gibah, ini bisa jadi fitnah, bisa jadi apa, menuduh berzina itu apa, qadzaf. Allah, ini dengan kecanggihan teknologi informasi. Maka hati-hati ya. Ini buat renungan bagi kita. Maka di dalam bulan Ramadan ini kita berdoa kepada Allah, semoga Allah menjaga kita dan keluarga kita dari api neraka. Amin. Semoga Allah meluluskan kita dari madrasah Ramadan ini. Kita keluar dari Ramadan menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi keluarga yang lebih baik dan lebih baik. Amin. Allahumma amin. Kiranya itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.